Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ahmad Maulana, NPM 15170512118, kelas D Ilmu Komputer Unila. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan implementasi GUI dari Java Swing atau Java AWT dari kelas diagram berikut. Di sini terdapat kelas customer dengan atribut string, lalu address dengan atribut string, lalu terdapat operation create credit rating. Lalu juga ada class order, ada atribut date, received, atribut is prepaid, atribut number, and atribut price. Lalu ada operation dispatch, close, lalu ada class corporate customer dengan atribut kontak name, credit rating, and credit limit. Lalu ada class personal customer dengan atribut credit card, long integer. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke kelas corporate customer. Kita lihat di sini, corporate customer memiliki atribut contact name, credit rating, and credit limit yang masing-masing bertipe string, dan double. Lalu kita gunakan method remind yang berisi isi dari credit limit, contact name, and credit rating yang akan digunakan nanti. Lalu kita masuk ke kelas personal customer. Di sini terdapat atribut credit card yang bertipe protected, lalu bertipe data long integer. Di kelas personal customer dan di kelas corporate customer memiliki sifat polymorphism dari kelas customer yang ada. Baiklah, sekarang kita masuk ke kelas customer. Di kelas customer terdapat atribut string name, lalu string address. Kita masukkan, lalu terdapat method credit rating yang berfungsi sebagai get variabel dari string name dan string address. Oke, kita akan masukkan this name sama dengan name, lalu this address sama dengan address. Baiklah, sekarang kita masuk ke class order. Di class order memiliki tipe data memiliki atribut date received, lalu ada is prepaid, lalu ada number, lalu ada price. Dan pada kelas ini akan kita gunakan GUI. Yang akan kita masukkan adalah import java.awt, lalu ada import java.swing. Di sini ada beberapa objek yang disediakan oleh AWT dan Swing. Di sini kita akan menggunakan glabel yang berfungsi sebagai label pada Java GUI. Lalu kita gunakan gTextField yang berfungsi sebagai box dialog tempat kita menginputkan data. Lalu gbutton yang berfungsi sebagai tombol yang bisa ditekan untuk melakukan operasi selanjutnya. Kita menggunakan 7 glabel di sini. Yang pertama untuk name, lalu yang kedua sebagai
output dari name yang kita inputkan tadi, lalu ada address dan address yang kita inputkan tadi, lalu ada date, price, dan total. Lalu ada JText field, yang pertama untuk input tanggal, yang kedua untuk input harga, dan yang ketiga untuk input jumlah. Lalu di sini ada J button untuk klik send ketika kita sudah selesai melakukan transaksi order. Dan di sini terdapat konstruktor order dan berisi codingan dari Java Swing AWT GUI kita. Di sini kita set title order. Set title akan menunjukkan title apa yang kita buka pada suatu frame. Seperti di sini credit card, kalau kita akan buat adalah order. Lalu di sini kita masukkan set size besar dari framenya. Di sini kita gunakan 400, lalu 300. Dan di sini ada set default close operation gframe.exit _on _close, yaitu settingan default ketika tombol close ditekan, hal yang akan dilakukan adalah menutup program. Lalu di sini kita gunakan content.set layoutnya, dan pada bagian ini kita masukkan semua label dan semua text field. Baiklah, contohnya di sini kita gunakan name label, lalu kita set bounds. Set bounds berfungsi sebagai pengatur tata letak di mana kita meletakkan objek Java Swing atau Java AWT kita. 10 di sini adalah jarak dari radius X secara mendatar. Lalu yang kedua adalah 5 di sini adalah secara menurun ke bawah. Lalu 100 di sini adalah jarak dari pixel 10 ke kanan sampai 100. Lalu begitu juga yang 25 dari 5 ke bawah sampai 25. Lalu di sini ada content.add. Ini untuk menambahkan name label kita, konten yang telah kita buat objeknya di sini. Lalu kita masukkan konten yang ingin kita masukkan, yaitu name label. Lalu kita masukkan address label, kita masukkan data label, date label, number label, lalu yang lainnya. Dan di sini di bagian button input kita buat suatu method, yaitu ketika add action listener. Ketika tombol dilakukan suatu aksi, yaitu diklik, maka kita akan menggunakan method action perform, yaitu data received. Data received kita deklarasikan sebagai date_text. Date.txt yaitu ketika kita memasukkan di box dialog di bagian date. Lalu atribut number ketika kita memasukkan di box dialog number, dan begitu juga price ketika kita memasukkan data di box dialog price. Lalu di sini kita set visible false, yaitu untuk menutup frame pada kelas order. Lalu kita panggil lagi method dispatch dan memasukkan data, yaitu ada data received, price, dan number. Lalu di sini kita deklarasikan private void dispatch. Di sini ada data yang akan masuk ketika kita memanggil fungsinya.
Lalu di sini pendeklarasikan tiap atributnya khusus untuk kelas ini. Lalu di sini kita akan tampilkan hasil yaitu J option pen dot show message dialog. Jadi ketika kita telah memanggil metode dari dispatch ini, kita akan memanggil suatu pen show message dialog yang akan menghasilkan output complete, price yang kita masukkan, lalu date order yang kita masukkan, lalu ada number order yang kita masukkan. Baiklah, sekarang di kelas utamanya, yaitu public class utama. Di sini kita akan menggunakan JFrame lagi. Lalu di sini kita gunakan adalah label, JLabel lagi, yaitu label name C untuk nama. Lalu JLabel address C untuk address. Lalu JText field-nya untuk memasukkan text name-nya, text name customer, dan di sini text address buat customer. Lalu kita pasang lagi JButton untuk login. Lalu di sini terdapat atribut string name dan string address. Lalu di void main-nya kita akan memanggil kelas ini sendiri, yaitu utama, untuk melakukan set visible dari frame yang telah kita buat. Di sini sama seperti class order tadi, tapi di sini kita besar size-nya, kita masukkan 400 dikali 200 pixel. Lalu letak dari label dan text dialog. Lalu di sini kita gunakan button input add action listener lagi. Ketika tombol diklik, maka atribut name bernilai dari text name C, yaitu ketika kita memasukkan data di box dialog. Begitu juga dengan address. Lalu set visible false untuk kita tutup frame dari kelas utama. Lalu kita panggil kelas dari order. Baiklah, ketika programnya dijalankan, maka akan tampil seperti ini. Di sini kita set title-nya login, lalu kita masukkan name, misalnya Fikri, lalu address-nya Tamin, dan ketika kita klik login, lalu kita masukkan date 14, lalu kita masukkan price-nya, dan kita masukkan total pembelian kita. Lalu ketika kita klik send, maka akan muncul panel message-nya, yaitu complete, price 20.000, date order 14/12/2011, dan number order 4. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.